perumahan yang terhindar dari unsur pertama riba, kedua goror, yang ketiga adalah zolim. Dia harus memiliki bangunan, dia harus membangun dulu. Di bawahnya ada banyak keterangan ya yang berkaitan dengan pengesahan, ada stempelnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Pertanyaan tadi bagus sekali, yaitu apakah jual beli properti itu harus sesuai dengan syariah? Ya, jelas itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu haruslah diniatkan untuk ibadah, termasuk juga membeli dan menjual sesuatu. Maka dengan itu ketika terjadi sebuah transaksi jual beli, khususnya di sini adalah sebuah produk properti rumahan, ya, kita harus perhatikan unsur-unsur kesyariahan dari sebuah produk tersebut. Kriteria perumahan yang kita harus cari adalah perumahan yang terhindar dari unsur pertama riba, kedua goror, yang ketiga adalah zolim. Kita harus periksa, kita harus seleksi secara ketat apakah di dalam proses pelaksanaan pembangunan, di dalam proses penjualannya masih ada unsur-unsur tersebut, yaitu riba, goror, dan zolim. Maka jika masih ada, tentu kita harus pertimbangkan untuk tidak membeli dulu produk tersebut di tempat tersebut. Supaya terhindar dari unsur riba, goror, dan zolim, kita semua perlu melakukan langkah-langkah. Pertama, pihak penjual sebaiknya dan wajib diantaranya memenuhi unsur dan syarat kewajiban sebagai penjual. Yang pertama adalah dia harus memiliki bahan. Dia harus memiliki, dalam hal ini lahan berarti ya, tanah ya, bahan baku dari properti tersebut. Jadi harus memiliki lahan. Yang kedua, dia harus memiliki bangunan, dia harus membangun dulu, dia harus juga membangun infrastruktur, dia juga wajib sebelumnya memenuhi unsur-unsur legalitas, perizinan yang dibutuhkan, yang telah diatur oleh peraturan negara kita, di dalam undang-undang, di dalam peraturan pemerintah, di dalam peraturan menteri, di dalam peraturan-peraturan daerah, perda-perda yang berhubungan dengan izin pembangunan, dan lain-lain. Maka dengan itu ya, salah satu tahapan penting dari jual beli properti yang bersyariah adalah ketika si penjual tersebut sudah sempurna ya, memiliki hak atas objek tersebut. Dia sudah memiliki ya, dia sudah memiliki barang. Itu salah satu syarat pertama. Yang berikutnya dari sisi konsumen, saya menghimbau kepada sahabat sekalian, rekan-rekan yang sekarang dalam proses mencari perumahan ya, perumahan yang syariah tentunya. Maka di sini ada beberapa tips yang bisa rekan-rekan pergunakan, yang bisa rekan-rekan pakai sebagai acuan. Yang pertama, pastikan developernya adalah sebuah badan usaha yang memang memiliki legalitas yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Dia memiliki badan usaha, bisa PT, bisa CP, atau ya lainnya. Yang kedua, yang bersangkutan ini adalah juga asosiasi tergabung ke dalam organisasi atau perkumpulan perusahaan pengembang, sehingga jika ada sesuatu hal yang perlu kita klarifikasi, ini akan dengan mudahnya kita bisa memproses itu melalui asosiasi yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya, jangan lupa kita harus melakukan pengecekan ke lokasi. Kita harus melihat dan mengecek lokasinya. Apakah lokasinya sudah siap? Ya, sudah ada gerbangnya, sudah ada taman, sudah ada bangunan, ya, dan tanahnya sudah dikuasai. Maka perlu diantaranya menanyakan legalitas. Ini penting, ya. Tidak usah sungkan-sungkan, tanyakan kepada yang bersangkutan. Dengan baik kita tanya apakah sudah lengkap izinnya. Dan yang perlu diketahui ada 4 hal penting yang perlu teman-teman sahabat calon konsumen ketahui sebelum membeli rumah ya. Legalitas rumah itu adalah yang pertama adalah sertifikat. Tanyakan sertifikatnya seperti apa ya. Apakah sudah sesuai sertifikatnya dengan yang akan dijual?
ya, harus sudah bersertifikat. Yang kedua adalah IMB, apakah IMB-nya sudah ada? Yang ketiga adalah PBB, apakah PBB-nya sudah ada ya dari objek properti yang akan dijual tersebut, dan apakah sudah mempunyai legalitas site plan, di mana ya perusahaan tersebut ya diperbolehkan untuk menjual kafling-kafling yang mereka buat. Seperti ini ya, bisa diperhatikan, boleh di-shoot ya seperti ini. Ini contoh saja ya, contoh ada site plan sebuah perumahan yang terpampang di dinding ini. Harus diperhatikan, inilah site plan yang sebenarnya. Ya, ada tanda pengesahan dari Pemda di sebelah sini. Di atasnya ada register ya, lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nomor sekian, tanggal sekian. Bisa dilihat ya, di bawahnya ada banyak keterangan ya yang berkaitan dengan pengesahan, ada stempelnya ya. Dan ini yang dinamakan dengan site plan. Bukan kotak-kotak yang bergambar ya berwarna-warni tapi ya tidak ada pengesahannya. Bisa saja itu masih draft ya, bisa saja itu masih draft atau gambar yang belum selesai atau malah juga yang tidak sesuai. Maka kalau teman-teman developer ditanya hal tersebut oleh teman-teman calon konsumen ya, sebaiknya memberikan keterangan dengan baik ya, diberikan saja, dibuka, ditampilkan di kantor marketingnya masing-masing. Karena ini adalah dokumen publik ya, boleh diketahui oleh siapapun ya. Tidak usah marah, tidak usah tersinggung, karena memang itu kewajiban dari developer ya, supaya apa yang kita lakukan ini prosesnya adalah proses legal ya, sah menurut aturan yang berlaku. Kiat-kiat yang kami lakukan dalam hal ini, kami bersama teman-teman di tim PT Kreasi Prima Nusantara atau Kreasi Prima Land. Pertama, semua kami tujukan dengan niat ikhlas, kami menjalankan kewajiban untuk membantu pemerintah mengembangkan program 1 juta rumah, penyediaan perumahan bagi rakyat masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita sebut dengan program subsidi. Di sana PT KPN berada. Alhamdulillah dari tahun 2006, 2007 hingga saat ini kita masih fokus mengerjakan hal tersebut. Dan untuk mewujudkan program ini, kami melakukannya pertama kali dengan melakukan pengecekan tata ruang. Ya, jadi pertama kali konsep pembangunan kita diawali dengan pengecekan ruang. Karena hal ini adalah satu tahapan awal yang sangat penting, di mana setiap wilayah di Indonesia itu diatur dengan undang-undang tata ruang. Maka harus tepat, harus sesuai. Ketika itu adalah kawasan permukiman dan perumahan, maka tanah yang kita maksud juga haruslah berada di kawasan tersebut. Ya, pertama itu harus sesuai dulu dengan tata ruangnya. Yang kedua, setelah itu kita biasanya melakukan pengecekan fisik di lapangan. Seperti apa bentuk tanahnya? Maka setelah itu kita lakukan negosiasi dengan para pemilik lahan, dan kalau sudah selesai ya lahannya kita bayar, kita bebaskan, kita beli dulu ya. Kita keluarkan modal untuk itu, kita beli sebuah lahan misalkan 5 hektar atau 8 hektar dan seterusnya ya. Setelah selesai pembebasan lahan ya, sambil berjalan dengan itu kita melakukan proses izin lokasi ya. Yang sebelum izin lokasi itu ada namanya izin lingkungan dari tingkat RT, RW, kelurahan dan camat. Setelah itu izin lokasi di tingkat kabupaten kota. Dalam hal ini misalkan Kabupaten Bogor ya. Lalu setelah keluar izin lokasi, maka setelah itu kita proses ya perizinan lainnya sampai lengkap, ada sekitar 30-an izin sampai keluarlah izin site plan. Di mana setelah itu maka insya Allah setelah itu unsur gorornya hilang. Kafling yang kita akan tawarkan itu bersifat fix. Ya, sudah jelas, maka baru kita tawarkan, kita publikasikan kepada calon konsumen ya, dan setelah itu kita proses izin mendirikan bangunan. Setelah IMB selesai keluar, kita akan melakukan pembangunan sembari sambil memproses IMB pecahan atas kapling-kapling yang bersangkutan. Maka setelah IMB pecahan keluar, kita selesaikan proses pembangunan, juga kita proses kepemilikan sertifikatnya yang tadinya milik para pemilik lahan. Kita gabung setelah SPH, surat pelepasan hak, kita proses menjadi HGB induk, hak guna bangunan induk di kantor BPN setempat. Nah, setelah HGB induk selesai,
kita proses menjadi HGB pecahan atas nama kafling, per kafling. Misalkan di tempat kami ada 737 unit, maka kita pecah. Bahkan ada 869 bidang, termasuk di situ ada sarana prasarananya, masjid, taman dan seterusnya dipecah per kapling. Nah, setelah pecah per kapling, ya, lalu bangunan juga selesai dibangun. Baik, setelah itu maka didatangkanlah calon konsumen, ya. Calon konsumennya diproses melalui bank syariah yang kerjasama dengan kita. Ada 2 bank syariah, yaitu BTN Syariah dan BNI Syariah. Nah, berkas diproses di perbankan dengan kebijakan mereka yang kita berikan syarat, yaitu tidak boleh ada denda keterlambatan, tidak boleh ada sita yang zolim, ya, takzir dan takwid, juga ya tidak boleh ada hal-hal yang saling menzolimi. Akadnya juga harus jelas. Kami PT Kreasi Prima Nusantara sebagai developer harus memiliki barangnya dulu, lahan, izin, rumah, infrastruktur, jalan, semua sudah kita bangun dulu. Kita keluarkan modal besar-besaran untuk itu. Lalu setelah itu kita jual, kita serah terimakan kepada perbankan syariah, dalam hal ini BNI Syariah atau BTN Syariah. Lalu setelah itu BNI Syariah atau BTN Syariah tersebut menjualnya kepada konsumen, ya. Baru setelah itu dilakukan proses penyelesaian berkas-berkas, pembayaran pajak dan lain-lain. Maka ada 4 hal penting yang perlu dimiliki oleh setiap pengembang. Yang pertama adalah sebelum melakukan sesuatu, miliki dulu lahan. Tanah ini harus mutlak dimiliki dulu, ya. Jangan belum punya lahan sudah menjual rumah. Ya, ini yang sering terjadi masalah. Yang kedua, kita harus punya kemampuan dalam memproses legalitas atau izin-izin. Yang ketiga, kita harus mempunyai kemampuan dalam melakukan proses pembangunan, ya, konstruksi rumah, jembatan, saluran induk, mungkin turap, mungkin retaining wall, mungkin saluran induk, mungkin kolam retensi, mungkin jogging track dan lain sebagainya, ya. Itu harus punya kemampuan tersendiri, harus ada tim sendiri. Dan yang terakhir, sebuah developer juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola persoalan, dalam memasarkan, ya, bagaimana memanajemeni sebuah tim yang terdiri dari unit-unit kerja terkait. Paling tidak ada 4 unit kerja. Yang pertama adalah unit kerja pemasaran, ini penting. Yang kedua adalah unit kerja pembangunan, ya. Yang ketiga adalah unit kerja kontrol, ya, dan supervisi. Yang keempat adalah unit kerja keuangan, pajak dan lain-lain serta administrasi. Ya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat baik bagi para calon konsumen, teman-teman yang sedang mencari rumah. Silahkan, ya, pilihlah perumahan yang memiliki standar-standar yang baik yang tadi saya sampaikan. Ya, tanyakan kepada mereka. Kalau mereka sungguh-sungguh ingin menjadi developer yang baik, mereka akan mengikuti juga standar yang harus dimiliki oleh perusahaan developer. Ya, sehingga setelah itu kita insya Allah bisa saling memberikan hak dan kewajiban, bisa melakukan proses jual beli dengan cara yang bersyariah, dan rumah yang kita jual atau teman-teman beli itu bisa ditempati dengan nyaman, dengan aman, ya, clear and clean, dan bisa dihuni, ya, oleh keluarga-keluarga yang punya tujuan baik, sehingga mereka semua bisa menjadi masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Demikian harapan kami, semoga Allah meridhai langkah kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari PT KPN. Anda cukup di rumah saja, biar kami yang bangun rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.